Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait apa itu rekonsiliasi bank, dan di sini saya akan coba sajikan beberapa contoh atau ada contoh ya dari PT Aneka Jaya, di mana kita tahu bahwa untuk rekonsiliasi bank itu adalah sebuah analisis pencatatan informasi atas perbedaan jumlah saldo antara rekening koran dengan saldo kas perusahaan. Intinya bahwa ada perbedaan catatan jumlah kas yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank, sehingga perlu adanya rekonsiliasi bank. Di mana tujuan untuk dilakukannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk memeriksa ketelitian dalam setiap pencatatan rekening kas perusahaan dengan pihak bank. Oke, bentuk rekonsiliasi seperti ini kira-kira ya, di mana adanya perbedaan catatan perusahaan dengan catatan bank, khususnya kas di sini. Tentunya ada yang mempengaruhi adanya penambahan dan pengurangan dari masing-masing pihak, baik itu perusahaan maupun bank, yang mestinya harus disamakan. Oke, langsung saja di sini saya sudah siapkan contoh soal ya, atau contoh kasus yang ada di PT Aneka Jaya, di mana di sini pada akhir bulan PT Aneka Jaya ini adalah salah satu nasabah yang ada di Bank Mandiri, dan pada akhir Oktober 2017 ini ada penerimaan atau diterima rekening koran Bank Mandiri. Kemudian diketahui di sini ada perbedaan saldo akhir antara saldo kas pada Bank Mandiri dan saldo akhir Oktober 2017 pada catatan perusahaan. Jelas di sini ada perbedaan nilai saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas yang ada di pihak Bank Mandiri. Nah, saldo akhir kas pada rekening koran ini dinyatakan ternyata Rp60.400.000. Sedangkan informasi saldo akhir kas menurut catatan PT Aneka Jaya ini menyatakan bahwa nilai kas itu jumlahnya adalah Rp49.725.000. Di sini kita lihat ada perbedaan nilai catatan kas dari rekening koran yang ada di Bank Mandiri dengan yang ada di perusahaan. Kemudian pihak Aneka Jaya itu menelusuri atau meneliti kembali, dan ternyata di sini ditemukan beberapa hal yang menjadi penyebab adanya perbedaan nilai saldo ini, baik itu catatan kas perusahaan maupun catatan kas yang ada di Bank Mandiri. Nah, perbedaan-perbedaan ini setelah diteliti, ini ada beberapa poin yang menyebabkan adanya perbedaan kas yang di bank dengan yang di perusahaan. Oke, langsung saja mungkin kita akan coba analisis di sini, kemudian hasil analisis ini kita masukkan ke dalam rekonsiliasi bank. Nah, sebelum kita memasukkan unsur-unsur yang menyebabkan adanya perbedaan saldo kas ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kita masukkan dulu saldo awal kas sesuai yang ada di catatan perusahaan. Di sini kita lihat bahwa Aneka Jaya ini menyatakan jumlah kasnya adalah Rp49.725.000. Ini kita masukkan sebagai saldo awal kas menurut catatan perusahaan di sini. Oke, lalu kedua, selanjutnya kita masukkan saldo awal kas sesuai dengan catatan yang ada di rekening oleh pihak Bank Mandiri, yaitu nilainya adalah Rp60.400.000. Kita masukkan sebagai saldo awal kas pada catatan di rekening Bank Mandiri. Oke, kemudian setelah saldo awal ini kita masukkan, baru kita masukkan unsur-unsur yang menyebabkan adanya perbedaan catatan kas sesuai yang ada di perusahaan dengan yang di Bank Mandiri. Yang pertama, ternyata di sini yang menyebabkan adanya perbedaan, ada tagihan PT Aneka Jaya pada Toko Langjaya itu sebesar Rp13.600.000, dan ini telah dilakukan oleh Bank Mandiri. Dari PT Aneka Jaya belum mencatatnya atau belum mencatatnya. Jadi pihak bank ini sudah mencatat sebesar Rp13.600.000 hasil dari tagihan kepada kepada pihak lain yang dimiliki oleh PT Aneka Jaya pada Toko Langgeng. Ya, jadi Toko Langgeng ini mempunyai piutang, atau kita punya piutang, ternyata pihak Mandiri itu menagihnya dan berhasil. Kemudian dia mencatatnya sebagai penambahan kas, yaitu sebesar Rp13.600.000 di pihak bank. Dan PT Aneka Jaya ini belum menyatatnya, sehingga di sini adanya tagihan PT Aneka Jaya pada Toko Langjaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini akan menambah nilai saldo kas
yang ada di perusahaan sebagai penagihan piutang oleh pihak bank. Ini akan kita masukkan ke sini. Nilainya adalah Rp13.600.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada setoran ke Bank Mandiri pada tanggal 30 Oktober 2017 yaitu sebesar 19.200.000. Dan ini setoran ini belum dicatat oleh pihak bank, sehingga otomatis adanya setoran oleh pihak PT kepada Bank Mandiri ini harusnya menambah nilai kas yang ada di Bank Mandiri, yaitu akan kita masukkan sebagai penambahan di saldo atau di sisi pihak bank sebagai setoran dalam perjalanan. Nilainya adalah Rp19.200.000. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab perbedaan catatan kas bank dan perusahaan, yaitu ada informasi yaitu Bank Mandiri ini membebankan beban administrasi sebesar Rp500.000 dan belum dicatat oleh PT Aneka Jaya. Ternyata ada biaya administrasi bank yang dikenakan oleh pihak bank dan pihak bank sudah mencatatnya sebagai pengeluaran atau sebagai nilai yang mengurangi nilai kas. Ternyata di pihak perusahaan ini belum dicatat. Maka ini akan kita catat, poin C ini akan kita catat sebagai pengurangan atas nilai kas pada perusahaan, yaitu sebagai beban administrasi bank nilainya adalah Rp500.000. Kita gunakan tanda dalam kurung atau min sebagai nilai yang sifatnya dia mengurangi. Oke, lalu yang ketiga, yang keempat, ada pendapatan bunga bank yaitu sebesar Rp1.500.000. Ini pun belum dicatat oleh PT Aneka Jaya. Maka adanya pendapatan bunga ini otomatis akan menambah nilai kas pada sisi perusahaan di sini, yaitu sebesar kita catat sebagai pendapatan bunga yaitu besarnya Rp1.500.000. Kemudian selain adanya pendapatan bunga yang belum dicatat, ternyata di sini ada PPh pasal 23 yaitu sebesar 225. Ini pun belum dicatat. Maka adanya PPh ini otomatis akan mengurangi nilai kas yang ada di perusahaan. Kita akan catat sebagai pengurangan atas nilai kas di sisi perusahaan yaitu PPh pasal 23 besarnya adalah Rp225.000. Oke, selanjutnya poin yang poin C yang E. Ada cek yang diterima oleh PT Aneka Jaya itu pada tanggal 26 Oktober 2017 dari toko Sumber Makmur. Oke, ada cek yang diterima oleh PT Aneka Jaya yang diterima yaitu tanggal 26 Oktober dari toko Sumber Makmur sebesar 8 juta. Ternyata ini tidak ada dananya. Artinya kita menerima cek, tetapi setelah kita kita cairkan, ternyata ini tidak ada nilainya, artinya sama dengan nilai cek kosong atau sama dengan artinya cek kosong. Adanya cek kosong ini otomatis akan mempengaruhi adanya pengurangan atas nilai kas oleh perusahaan, yaitu kita masukkan sebagai cek kosong sebesar 8 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk poin F, cek sejumlah 11.500.000 yang diterima PT Aneka Jaya dari toko Sumber Rezeki sebagai pembayaran dicatat oleh bagian akuntansi PT Aneka Jaya ternyata sebesar 6.500.000. Ya, jadi kita menerima cek sejumlah 11.500.000 yang diterima PT Aneka Jaya dari toko Sumber Rezeki. Ternyata pihak akuntansi kita itu mencatatnya penerimanya hanya 6.500.000. Di sini ada selisih 5 juta. Ada selisih 5 juta atau ini bisa diartikan sebagai kesalahan pencatatan oleh pihak akuntansi, yaitu ada kekurangan sebesar 5 juta. Nah, adanya kesalahan pencatatan yang kurang 5 juta otomatis ini akan menambah nilai kas yang ada di sisi perusahaan sebagai kesalahan pencatatan. Nilainya tadi adalah 5 juta rupiah. Oke, itu poin untuk yang F. Ada kesalahan pencatatan yang seharusnya kita catat 11.500.000, ternyata pihak akuntansi itu mencatatnya hanya 6.500.000, sehingga di sini ada kesalahan kurang 5 juta untuk memasukkan nilai cek yang kita terima. Maka adanya kekurangan nilai ini akan kita masukkan sebagai penambahan atas nilai kas pada sisi perusahaan. Lalu kemudian poin yang G, cek sejumlah 7.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Aneka Jaya untuk membayar perbaikan mesin ini dicatat oleh bagian akuntansi sebesar 6.500.000. Perhatikan di sini antara poin F dan G ini hampir memiliki kesamaan, tetapi di sini poin F ini ada kekurangan yang harus kita terima, maka sehingga akan ada penambahan di sisi perusahaan.
poin yang G ini ada pengeluaran kas yang seharusnya kita keluarkan ternyata sebesar 7.500.000. Ternyata pihak akuntansi hanya mencatatnya 6.500.000 sehingga ada 1 juta. Ada kekurangan 1 juta yang harus kita keluarkan. Nah, adanya kekurangan ini otomatis akan mempengaruhi berkurangnya nilai kas perusahaan ya, yang seharusnya kita keluarkan sejumlah 7.500.000. Ternyata kita hanya mencatatnya 6.500.000 sehingga ada kekurangan 1 juta untuk mengeluarkan kas. Sehingga di sini akan kita catat di sisi perusahaan sebagai pengurangan atas nilai kas sebagai pencatatan yang salah atau kesalahan pencatatan. Nilainya adalah 1 juta. Ini ya, perhatikan kesalahan pencatatan yang berdampak menambah nilai kas dengan kesalahan pencatatan yang berdampak pada pengurangan nilai kas. Kalau tadi perbedaannya di sisi di poin F ini seharusnya kita mencatat 11 juta dan hanya dicatat 6.500.000. Yang poin G yang seharusnya kita keluarkan sebesar 7.500.000 ternyata kita hanya mencatat 6.500.000. Sehingga di sini ada kekurangan 1 juta uang yang kita keluarkan. Di sini yang poin F ada kekurangan 5 juta yang harus kita terima. Seperti itu ya. Jadi pengertian F dan G ini tolong diperhatikan baik-baik perbedaannya, kesalahan pencatatan yang menyebabkan penambahan nilai kas dan kesalahan pencatatan yang berdampak pada pengurangan atas nilai kas. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir yaitu ada informasi bahwa cek yang dikeluarkan oleh PT Aneka Jaya pada akhir bulan Oktober sebesar 19.500.000 ini ternyata belum diuangkan oleh pihak pemilik. Ya, belum diuangkan oleh pihak pemilik sehingga adanya cek yang dikeluarkan oleh PT Aneka Jaya ini dan belum diuangkan oleh pemilik ini akan berdampak pada pengurangan atas nilai kas yang ada di bank sebagai cek yang masih dalam peredaran. Ya, nilainya adalah 19.500.000 rupiah. Oke, adanya cek dalam peredaran itu sekali lagi akan mengurangi nilai kas pada sisi bank. Oke, saya rasa untuk analisisnya selesai. Setelah itu baru kita coba akan rapikan laporannya. Untuk total penambahan ini kita lihat totalnya kita dapat sebesar 20.100.000 dan total pengurangan kas ini kita dapat besarnya adalah 60 juta nilai total pengurangannya adalah 9.725 sehingga kalau kita jumlahkan saldo awal kas menurut informasi perusahaan yaitu 49.725 ditambah dengan total penambahan kas yaitu 20.100.000 dikurangi dengan pengurangan kas 9.725 maka didapatlah 60.100.000 rupiah. Ini adalah total saldo akhir kas menurut versi perusahaan. Oke, sekarang kita akan jumlahkan untuk saldo kas sesuai versi bank di sini. Kita lihat bahwa setoran dalam perjalanan tadi adalah 19.200.000 karena hanya satu maka kita totalkan di sini kita jumlahkan sama yaitu 19.200.000. Kemudian pengurangan untuk sisi kas bank di sini pun hanya ada satu item yaitu cek dalam peredaran. Nilainya kita jumlahkan ke bawah yaitu 19.500.000 sehingga di sini kita jumlahkan saldo awal kas menurut versi bank ditambahkan dengan penambahan kas setelah adanya rekonsiliasi dan dikurangi dengan total pengurangan kasnya sehingga 60.400.000 ditambah 19.200.000 dikurangi dengan 19.500.000 maka ketemulah hasil sebesar 60.100.000. Ini saldo akhir menurut versi sisi bank. Sehingga kalau kita lihat hasil akhirnya antara saldo akhir kas menurut perusahaan dan saldo akhir kas menurut bank setelah diadakan rekonsiliasi bank di sini maka nilai saldo akhirnya memiliki nilai yang sama. Oke, seperti itu ya cara menyusun rekonsiliasi bank bahwa tadi disampaikan di awal. Rekonsiliasi bank ini dibutuhkan untuk memeriksa adanya ketelitian dalam setiap pencatatan rekening kas perusahaan dengan pihak bank. Adanya rekonsiliasi ini disebabkan karena adanya perbedaan hal tertentu sehingga ada perbedaan saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut pihak bank seperti itu. Maka perlu diadakanlah namanya rekonsiliasi bank untuk menyocokkan atau menyamakan versi atau menyamakan nilai saldo antara perusahaan dan bank. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya terkait materi mengenai rekonsiliasi bank. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan salam sehat dari Buana 79. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.